Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran matematika wajib. Ini merupakan bab 2 ya. Pada bab ini nanti kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan rasional itu nama lainnya adalah pertidaksamaan pecahan, sedangkan pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan bentuk akar. Namun pada pagi hari ini anak-anak, sementara kita akan mempelajari dulu tentang pertidaksamaan rasional ataupun pertidaksamaan pecahan. Untuk lebih jelasnya, ikuti paparan berikut ini. Pada bab 2 ini, yaitu bab pertidaksamaan rasional dan irasional, setelah mempelajari bab ini, nanti kalian diharapkan kalian mampu mengidentifikasi masalah kontekstual atau masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, serta kamu dapat merumuskannya ke dalam bentuk pertidaksamaan rasional dan irasional suatu variabel. Berikutnya juga kalian diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional suatu variabel. Dan yang ketiga, mampu kalian itu menyajikan penyelesaian masalah tersebut ke dalam pertidaksamaan rasional dan irasional suatu variabel. Sebelum kita masuk ke pertidaksamaan rasional anak-anak ya, kita nanti atau kalian itu diharapkan sudah menguasai bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Di SMP ya, bahwa kalian sudah pernah mempelajari bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya, istilah persamaan kuadrat ini sudah kalian pelajari di SMP. Bentuknya yaitu A kuadrat plus B plus C sama dengan 0. Ya. Di mana A, B, C-nya ini adalah semuanya bilangan real. Dan ya, karena namanya aja persamaan kuadrat, jadi nanti variabel persamaan yang variabel pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Variabelnya apa anak-anak ini? Ya, betul, X ya, variabel X. A, B, C, A adalah koefisien untuk X kuadrat, B adalah koefisien untuk X, dan C adalah konstanta atau bilangan petaka. Kalau A-nya sama dengan 0, berarti nanti di sini menjadi 0, akhirnya tinggal menjadi bentuk X plus C sama dengan 0, artinya ini bukan merupakan persamaan kuadrat lagi, yaitu merupakan persamaan linier karena variabel tertingginya pangkat 1. Oke. Ini persamaan kuadrat ya. Contohnya misalnya X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0 dan sebagainya. Oke. Lalu di SMP kalian juga pernah belajar tentang ini, yaitu cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Masih ingat ya? Cara menyelesaikannya adalah satu dengan cara memfaktorkan. Ini tentunya yaitu soal-soal persamaan kuadrat yang hanya bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan nanti ada cara lagi. Masih ingat ya? Contoh yang pertama yaitu kalau persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, mencari faktor-faktornya atau akarnya adalah dengan cara demikian. Ya, ini 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0. Dijadikan 2 kurung gini ya, menjadi perkalian. 2x kuadrat itu faktornya 2x dengan x. Min 2 itu faktornya adalah min 1 dan 2. Kalau bentuk ini kalian kalikan 1 per 1 anak-anak ya. 2x kali x kuadrat. Kemudian 2x kali 2 4x.
ini min 1x dan yang terakhir min 2. Kalau nanti yang pakai dengan min x itu nanti dikurangkan menjadi 3x ini. 0 atau x sama dengan setengah, atau x plus 2 sama dengan 0, atau x sama dengan min 2. Saya harapkan pada kelas 10 SMA ini kalian sudah lancar ya dalam hal memfaktorkan. Yang belum, kalian harus berusaha dan bisa menguasai tentang bagaimana cara pemfaktoran suatu persamaan. Cara yang kedua, anak-anak, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ini caranya panjang ya. Nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Kalau seandainya nanti ketemu bentuk-bentuk persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Yang ketiga adalah dengan cara rumus ABC. Kalau persamaan kuadratnya I kuadrat plus B plus C sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah X1,2 atau X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Ya, ini juga nanti ya, setelah masuk ke persamaan kuadrat, kita masuk ke pertidaksamaan rasional. Ini saya ambilkan salah satu contoh anak-anak dalam permasalahan sehari-hari, pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan bentuk besar. Oke. Misalnya gini anak-anak ya, Intan sedang melaksanakan praktikum mata pelajaran kimia. Ia diminta untuk membuat larutan gula sebanyak 300 ml dengan komposisi gula sebanyak 25%. Ya, tentunya 25% dari 300 ml nanti. Intan akan menambahkan air ke dalam larutan tersebut. Berapakah banyak air yang ditambahkan ke dalam larutan tersebut oleh Intan ya, sehingga komposisi gula larutan tidak lebih dari 10%. Ya. Komposisi larutan, tentunya larutan apa di sini? Larutan gulanya tidak lebih dari 10%. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Ya, untuk itu kalian perhatikan paparan berikutnya. Ya, untuk menjawab ini kalian harus menguasai ini dulu. Oke, pertidaksamaan rasional. Bentuk umumnya adalah ada pembilang, ada penyebut, ada salah satu tanda pertidaksamaan, boleh kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau lebih dari. Ya, jadi bentuknya ada bentuk dasarnya ada 4 macam ini. Dengan efek disebut fungsi pembilang dan GX adalah fungsi penyebut. Syaratnya anak-anak ya, di sini nanti setiap bentuk pecahan maka penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0, karena membagi dengan suatu bentuk 0 itu adalah bentuk tak terdefinisi ya. Misalnya akan otomatis mengikuti bentuk soalnya, penyelesaiannya. Oke, langkah-langkah menyelesaikannya anak-anak. 1, ruas kanannya harus 0 dulu. Kalau ruas kanan belum 0, harus dijadikan 0 dulu anak-anak. Jadi ruas kanan harus 0 dulu. Kemudian yang kedua, ruas kiri dibuat menjadi bentuk pecahan rasional. Bentuk pecahan gitu aja ya. Kemudian langkah yang ketiga, dicari pembuat 0 pembilang berapa, pembuat 0 penyebut berapa. Oke. Setelah itu digambar dalam garis bilangan untuk menentukan nilai-nilai X yang memberikan nilai positif atau negatif. Ya, tadi ada yang kelupaan, itu setelah pembuat 0 pembilang dan penyebut ditambahi dengan syarat supaya terdefinisi, maka itu harus penyebutnya tidak sama dengan 0. Sudah diterangkan
oleh saya terangkan tadi ya, bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan. Setelah itu faktor-faktornya pembilang penyebut digambar dalam garis bilangan dan ditentukan nilai-nilainya. Setelah itu diselesaikan berdasarkan soal atau tanda pertidaksamaannya. Oke, ini teoritis ya anak-anak ya, lebih baik coba kamu cermati ya. Contoh 1, tentukan penyelesaian dari X plus 1 per 2X min 3 lebih dari sama dengan 1 ya. Nah, ini tadi langkah yang pertama, ruas kanan harus sama dengan 0. Ruas kanan harus sama dengan 0. Oke. Berarti ini satunya pindah ke kiri dari 1 menjadi min 1. Setelah itu dijadikan bentuk pertidaksamaan pecahan ya, atau bentuk pecahan, disamakan penyebut. Ini 1 min 1-nya adalah min 1 per 1 dikalikan penyebut 2X min 3 tentunya. Ya. Oke. Setelah itu yang min 1 dalam kurung 2X min 3 kali itu 2X min 3-nya harus dikurung anak-anak ya, karena 2X min 3 berdirikan dengan min 1 ini. Yang plus jadi min, yang min jadi plus. Oke. Setelah itu menjadi ini, X dikurangi 2X min X, 1 tambah 3, 4. Penyebutnya 2X min 3. Nah, akhirnya menjadi ini ya. Kalau sudah menjadi ruas kiri persamaan atau bentuk rasional pecahan, maka pembuat 0 pembilangnya berapa? Dicari pembuat 0 pembilangnya, min X plus 4 sama dengan 0, X-nya adalah 4. Kemudian pembuat 0 penyebutnya, X2X min 3, 0, X sama dengan 3 per 2, dan ditambah syarat, penyebut tidak boleh sama dengan 0, yaitu 2X min 3 tidak boleh sama dengan 0, X-nya tidak boleh sama dengan 3 per 2. Oke. Dari pembuat 0 pembilang, pembuat 0 penyebut ini digambar dalam garis bilangan. Tentunya angka-angka yang lebih kecil di kiri, angka yang lebih besar di kanan, sesuai dengan sifat garis bilangan ya. Ke kiri itu semakin kecil, ke kanan angkanya semakin besar. Oke. Kemudian 3 per 2 dengan 4. Besaran 4 ya, 4-nya di kanan, 3 per 2-nya di kiri. Kemudian noktah di sini, bulatan pada garis bilangan ini, kenapa kok pada posisi 3 per 2 itu bulatannya adalah lubang, tidak arsir gitu ya. Ini tidak lain adalah karena ini. Syaratnya tidak boleh, X-nya tidak boleh sama dengan 3 per 2. Artinya apa? 3 per 2 sendiri ini tidak merupakan penyelesaian nanti, hanya sebagai batas. Sedangkan pada posisi 4, batasnya noktahnya di sini adalah diarsir. Karena apa? Tanda pertidaksamaan soalnya ada sama dengan, kemudian di sini sama dengan 4. Secara ringkas gini, yang dari kalau tak ada soal pertidaksamaannya ada sama dengan, anak-anak ya, kamu harus hati-hati bahwa nanti yang dari pembuat 0 pembilang itu bulatannya diarsir, merupakan penyelesaian. Kalau yang pembuat 0 dari penyebut, maka bulatannya di sini adalah lubang atau tidak diarsir. Ya, oke. Sekarang saya jelaskan tentang min plus min di atas garis bilangan ini. Ini dari mana? Ya, kita coba nilai X lain faktor. Faktornya berapa tadi? Pembuat 0-nya 3 per 2 sama 4. 0 faktor enggak. Maka cara yang paling gampang itu nanti dimasukkan di sini. X-nya dimasukkan 0, karena 0 bukan faktor anak-anak ini ya. Kalau 0 faktor tidak boleh kamu coba, karena pembuat faktor itu sama dengan pembuat 0. Padahal kita tujuannya mencari mana yang bernilai plus, mana yang bernilai min untuk X antara kurang dari sampai 3 per 2 sampai 4 atau 4 lebih dari. Ya, makanya di sini 0 sekali lagi bukan faktor, maka bisa dicoba dimasukkan di sini. Kenapa? Karena gampang di sini. Semua X berarti 0, dibagi 0, tinggal plus 4 dibagi min 3, positif dibagi negatif adalah negatif. 0-nya di mana anak-anak ini? Pada ruas garis bilangan ini, di sebelah kiri 3 per 2.
setelah 0 dicoba dimasukkan nilainya negatif, maka dikasih tanda min. Ya, oke. Kemudian kenapa antara 3/2 sampai 4 plus? Berapa nilainya? Misalnya di sini nilainya 2, dimasukkan di sini ya. 2 min 2 plus 4 itu adalah 2. Desi 4 kurangi 3, 1, 2 bagi 1 plus. Nah, untuk berikutnya, secara cepat ya anak-anak ya. Jika nanti faktor-faktornya pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebutnya itu semuanya beda angkanya, maka tanda di sini tuh selang-seling anak. Artinya apa? Kalian hanya mencoba salah satu saja, kemudian yang lain otomatis selang-seling. Kecuali nanti kalau akar-akarnya ini ada yang sama. Kalau ada yang sama, di sekitar akar yang sama itu nilai daripada pertidaksamaannya ini nanti akan sama. Misalnya 4 kebetulan kok akar kembar gitu ya, akar yang sama, maka di sini plus atau minus. Ya. Nah, sekali lagi saya ulang ya. Berikutnya nanti tidak kamu harus mencoba tiga-tiganya ini, coba satu saja yang paling gampang, yaitu X selain faktor anak-anak ya. Berarti selain 3/2 sama 4. Berapa yang gampang? 0. Dimasukkan di sini artinya min. Setelah min, ruas kanannya plus, ruas kanannya lagi min. Terus mana yang merupakan penyelesaian? Artinya X berapa saja yang kalau dimasukkan di sini nilainya lebih dari sama dengan 0. Ternyata yang lebih dari sama dengan 0 itu adalah antara 3/2 sampai 4 yang bernilai plus ini tadi. Paham anak-anak ya? Jadi plus di sini, atau kenapa yang di akhir yang bertanda plus, karena ini artinya apa? X berapa saja kalau dimasukkan di sini menjadi lebih dari sama dengan 0 atau bernilai positif. Ternyata X setelah dicari yang memberikan nilai positif itu adalah X ya antara 3/2 sampai 4, di mana 3/2-nya ini tidak ada sama dengannya. Kalau bentuknya seperti ini, maka penyelesaiannya adalah ini. Ya, 3/2 kurang dari X kurang dari sama dengan ketiga. Nah ini, sekarang saya beri yang tidak ada sama dengannya sekarang. Bentuk tentukan penyelesaian dari ekuator per 2x-8 per x-7 kurang dari 0. Ya. Nah, yang pembuat pembilangnya adalah positif, min 4 dan 2, faktornya dari penyebutnya 7. Karena tanda pertidaksamaannya soalnya tidak ada sama dengan, noktahnya pembatasnya untuk X ini adalah semuanya bolong atau lubang, tidak terakhir. Kenapa? Di sini tidak ada sama dengan. Enak. Nanti kamu peluang untuk membuat kesalahannya berkurang sedikit. Ya, oke. Jadi nanti di sini pada posisi min 4, 2 dan 7 itu pembatasnya itu adalah bulatannya adalah lubang semua. Nah, faktornya berapa? Min 4, 2, 7 beda semua, dan 0 bukan faktor, boleh mencoba 0 di sini. Tinggal min 8 bagi min 7. Min dibagi min adalah plus. 0-nya di mana? Nah, di sini. Ini memberikan nilai plus kalau ini dimasukkan 0. Beda semua kan? Ya, berarti nanti selang-seling saja tandanya. Sekali lagi dicoba satu saja yang gampang. Nanti kalau 0 kebetulan faktor, di sini misalnya 027, jangan mencoba 0 anak-anak ya. 1. Kalau 1 nanti faktor 013, jangan mencoba 0 dan 1. Cari yang dekat 2 gitu. Oke, nah gitu ya. Nah, ini kalau gambarnya gini penyelesaiannya gimana? Ini penyelesaiannya adalah X kurang dari min 4 atau 2 kurang dari X kurang dari 7. Ya, seperti itu anak-anak ya. Jadi